Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Luciana Wamnebo, tempat mengajar SD Negeri 1 Batabual. Saya adalah mahasiswa PPG Dalam Jabatan Batch 4 2025 di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062608254440. Hari ini Jumat 6 Februari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada materi Aku Anak Saleh Senang Menolong Orang Lain, kelas 4 SD Negeri 1 Batabual. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, terutama Ibu mau sampaikan bahwa jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Jadi kalau jaga kebersihan berarti itu kita mencintai lingkungan yang bersih, maka kita sangat nyaman. Ya, selanjutnya kelas hal itu jangan buang sampah sembarangan, jangan sobek buku lalu buang di kolong-kolong meja. Sebelum kita belajar, maka kita mulai dengan berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Para guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
beberapa kelompok. Yang pertama ini adalah kelompok 1. Ini adalah kelompok 2. Jadi kelompok 1 belajar tentang ini pengertian, kelompok 2 tentang contoh ya. Kelompok 3. Kelompok 3 tentang cara menolong orang lain, cara menolong yang baik atau cara menolong dalam etika. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh menolong teman di dalam kelas? Di dalam kelas siapa yang bisa? Oke, silakan lagi. Dalam pembelajaran saya bisa menolong teman yang kesulitan. Dalam pembelajaran di kelas 9. Oke, terima kasih. Duduk. Jadi ini yang tadi itu menyampaikan bahwa menolong dalam kelas dia sangat senang dalam menolong. Jadi ketika kita sudah menolong orang lain, maka hati kita menjadi senang. Ibu. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan ice breaking dulu supaya semangat. Tepuk semangat. Bab 8. Bab 8. Aku anak soleh, senang menolong orang lain. Senang menolong orang lain. Ya, sekarang kita belajar tentang, kemarin kita sudah lewati tentang salam. Sekarang kita belajar tentang senang menolong kurangi beban atau kesulitan orang lain. Bisa paham? Iya, menolong yang pertama bersifat akhlak mulia. Akhlak mulia. Yang kedua apa? Sampai bisa. Teladan Nabi. Teladan Nabi. Yang ketiga, saling menolong dalam takwa. Tepuk tangan dulu. Dengar, menolong dengan takwa ini menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Jadi apabila menolong dengan baik, jangan menolong dengan keburukan. Jangan melindungi yang salah lalu kasih salah yang benar. Oke, itu dari nomor 1 ya. Nomor 1 pengertian menolong. Sekarang kita lanjut. Nomor 2 tentang contoh menolong dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku sehari-hari dalam menolong. Contoh perilaku sehari-hari dalam menolong terdiri antara 2. Menolong di mana? Menolong di sekolah. Yang kedua, menolong di rumah. Iya. Membantu teman memberikan alat tulis. Setelah kedua, membantu atau menolong ayah. Paham. Menolong ayah di rumah. Kalau laki-laki, kalau ayah pulang kasih buku bisa angkat buku buang. Itu cara menolong di rumah. Lalu yang ketiga, sekarang kita lanjut dengan nomor 3, cara menolong yang baik. Jadi menolong itu punya etika ya, yang baik. Jadi etika. Ya, ibu bisa minta 2 orang maju ke depan sini. Kita mempraktekkan bahwa cara menolong yang baik, cara memberikan yang baik, dan cara memberikan tidak baik seperti apa. Siapa yang bisa maju? 2 orang. Oke, maju. Para tidak tahu penang pendek penjatuh. Ya, silakan praktekkan cara menolong dengan baik, dengan etika yang baik itu seperti apa. Ya, ini etika yang baik atau tidak? Baik. Kalau etika yang tidak baik, cara memberikan seperti apa? Itu etika yang tidak baik. Ya, tepuk tangan. Silakan dulu. Berarti sudah paham tentang menolong dengan etika yang baik. Jadi menolong dengan etika yang baik, yang pertama apa?
tidak tulus. Bisa paham? Tidak memaksa. Tidak memaksa. Orang yang kasih pinjam itu jangan memaksa keadaan. Tidak ada, tapi dia harus kasih, akhirnya dia yang jadi korban. Bisa paham atau tidak? Bisa. Iya. Kalau sudah paham berarti ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya tentang tidak lari dari menolong. Siapakah yang bisa menceritakan pengalaman dalam menolong orang lain? Siapa bisa? Ya, silakan. Pengalaman saya dalam menolong orang lain, hati saya rasa senang dan bahagia bisa menolong orang lain yang kesulitan. Ini berikan aku berbuat ayu. Jadi itu adalah sifat menolong menurut Ayu. Kalau dia sudah menolong teman, dia merasa bangga, merasa senang. Bisa paham? Kalau yang lain, kalau menolong teman, hati senang atau tidak? Menolong orang lain, hati senang atau tidak? Ya, kalau senang, maka berbuatlah dengan baik dalam menolong. Jadi, ibu mau buat diskusi kelompok, ibu kasih waktu dari sekarang. Yang tadi ini. Di sini kelompok ini tentang ada 3 akhlak menolong ya. Tentang 3 akhlak menolong. Di sini tentang contoh perilaku sehari-hari dalam menolong di rumah. Di sini jelaskan tentang hikmah. Jelaskan tentang cara menolong dengan baik, cara menolong dengan etika yang baik. Nanti perwakilan seseorang saja masuk di sini ya, di depan. Kamu kasih waktu dari sekarang 2 menit ya. 2 menit dari sekarang. Setelah itu kita akan membuat drama kalian. Drama tentang menolong jadi oke, waktu selesai. Yang pertama kelompok 3, silakan maju. 1 orang atau 2 orang perwakilan. Nah, maju teman-teman sih. Iya. Menolong dengan baik, etika tulus dan ikhlas dilakukan tanpa pamrih karena Allah. Tidak mengumbar, tidak perlu dipamerkan atau diceritakan ke orang lain. Tidak memaksa. Jika tidak mampu, sampaikan dengan baik. Jika mampu, berikan yang terbaik. Teman-teman, pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak berarti mereka dulu. Berikan alat buat kelompok 3. 2, maju ke depan. Menyenangkan hati saat teman lupa. Belajar bersama teman yang kesulitan. Membantu guru membersihkan
baca orang, bukan orang. Oh, orang engage, ada engage belakang. Iya. Ada orang. Bukan kamu belajar dalam rumah. Ya berikan amplop Kak. Ya mereka bebas itu kan mereka Kak. Belajar tentang kesulitan kurang paham dalam belajar. Jadi memang teman yang kurang paham dalam belajar. Kelompok Kaila. Iya. Kelompok Kaila mana? Kaila. Ya. Iya, kalau orang masuk orang datang. Itu ada teman itu lah kelas mesin. Yang sekolah masuk datang pagi ini jam hari, kemudian tidak jam hari, buku datang Kak. Sama oh, Berikan amplop kelompok. Oh Gideon. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu dia imbang dengan biasa. Tapi mau diubah dulu. Berikan amplop buat selesai drama yang sangat bangga. Yang sangat salut dengan drama-drama kita sudah paham tentang menolong. Jadi kalian sangat keren, sangat mantap, sangat luar biasa. Cuman lagi nanti kalian menambahkan kalau memang sakit, buatlah mimik seperti orang sakit. Kalau sifat menolong, harus buat sifat menolong. Yuk teman, kau bawa ini kau bawa ini saja. Itu harus mimik dengan suara, dengan gerakan, harus dicontoh menolong ini. Contoh menolong. Ini mana yang masih paham? Kata ini. Oh ini begini. Ya nanti mimik belajar kita menjauh atau itu adalah menolong sangat luar biasa ya nanti. Pertemuan selanjutnya kita akan buat kita beda dari itu lagi. Lalu ibu mau terakhir ini ibu mau menyimpulkan bahwa pelajaran ini sangatlah penting dalam belajar sifat menolong, karena menolong adalah hal yang apa? Baik kita dapat membantu orang lain yang kesusahan. Ya, selanjutnya ada nomor 4, yang terakhir nomor 4. Tadi kita sudah belajar nomor 3. Sebelum kita tentang hikmah dan manfaat dalam menolong. Yang pertama adalah disayang. Hikmah yang pertama itu disayang Allah dan Rasulnya. Yang kedua, membuat hati senang dan bahagia. Dan yang ketiga,
bisa tulisan di bawah sini. Ada gambar. Mana? Ini tentang harus kerjasama begitu tanya teman perempuan. Oh iya sini sudah sini. Menit ya. Oke. 5 menit lagi. Silakan. Oke. Waktu selesai. Ibu akan mengumpulkan hasil LKPD kalian, hasil kerja kalian minggu depan atau ya hari Jumat lagi kita mau datang baru ibu bagikan hasil kerja kalian ya. Hasil kerja kalian masing-masing ya, karena dia kita minggu berikutnya kita akan ketemu dengan pembahasan yang berbeda, yaitu ciri-ciri munafik. Jadi kalau pembelajaran ibu bertanya dulu, ibu ada pertanyaan, dengar, ibu ada pertanyaan, siapakah yang bisa mencontohkan bagaimana menolong teman dengan baik? Oke, silakan. Berikan apa buat Akila? Silakan Akila. Dalam pembelajaran saya bisa menolong teman yang kesulitan dalam belajar di kelas 9. Oke, tepuk tangan buat Akila. Luar biasa. Oke, selanjutnya karena itu menurut Akila bahwa menolong teman
Anda bisa kalian terapkan di lingkungan sekitar dan di lingkungan sekolah, terutama di dalam rumah. Tadi menolong orang tua, menolong ayah, dan menolong ibu. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Yang bisa kerjakan? Bisa. Bisa membiasakan tentang menolong? Bisa. Nanti besok kalian, kalau ibu mau berikan tadi bahwa pulang apakah apa yang dikerjakan di rumah bisa tulis di buku. Tadi bantu bapak angkat kelapa, tadi bantu mama jemur pakaian, tadi bantu mama